Apa kabar para penonton yang berbahagia? Di video ini akan kami ungkapkan mengenai ujian seleksi kompetensi dasar. Materi-materi atau soal-soal apa saja yang diujiankan pada ujian SKD CPNS ini atau ujian seleksi kompetensi dasar. Jumlahnya ada 100 seperti biasa. Kalau tahun kemarin dan tahun-tahun yang sebelumnya 100 soal. Soal apa sajakah itu? Yang pertama, 35 soal itu tes wawasan kebangsaan. 30 soal tes intelijensi umum. Dan 35 soal tes karakteristik pribadi. Baik, akan kami paparkan 3 jenis soal yang ada di seleksi kompetensi dasar. Soal-soal jenis apa sajakah? Dan yang ketiganya ini tentunya mempunyai syarat minimal untuk kelulusan. Jadi kalau misalnya tes wawasan kebangsaan Anda itu nilainya di bawah 50%, tes intelijensi umum dan tes karakteristik pribadi nilainya 100 semua, kemungkinan tidak akan lulus. Makanya untuk menyiasati hal itu Anda perlu belajar lebih gila. Baik, saya akan paparkan tes wawasan kebangsaan. Jenis soalnya itu apa saja? Yang pertama itu nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, yang kelima bahasa Indonesia, yang keenam Pancasila, yang ketujuh Undang-Undang Dasar 1945, yang kesembilan yang ketujuh Bhinneka Tunggal Ika, yang kesembilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Baik, ini 9 tipe soal-soal yang akan keluar di tes wawasan kebangsaan. Sebanyak 35 soal. Jenis soal yang kedua yaitu tes intelijensi umum yang biasa disebut dengan TIU. Ini yang biasanya menjadi momok para peserta CPNS. Mereka mengalami kesulitan. Nah, perlu Anda belajar di sini ya. Lebih detail lagi. Saya sebutkan di tes intelijensi umum itu soalnya apa saja? Ada 5 jenis. Yang pertama kemampuan verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Kalimat-kalimat biasanya itu. Yang kedua kemampuan numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka. Yang ketiga kemampuan figural, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram. Yang keempat, kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan melakukan nalar secara runtun dan sistematik. Yang terakhir, yang kelima, kemampuan berpikir analisis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis. Ya, tes intelijensi umum itu jumlahnya 30. Hitung-hitungan, gambar, dan kata-kata. Selain di tes CPNS pun, kalau tes intelijensi umum biasanya ada ya, buat di tes swasta, untuk ujian masuk swasta, BUMN, BUMD, ataupun kenaikan pangkat
itu biasanya ada, cuman berbeda-beda, beda gambar, beda angka saja, semuanya ada. Baik, para penonton, untuk yang ketiga, ya, dalam seleksi kemampuan dasar itu ada tes karakteristik pribadi. Nah, ini seru nih. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan, bahwa di tes karakteristik pribadi itu kecenderungan adalah masalah psikis ya, masalah motivasi dari dalam. Yang pertama, jenis soal yang masuk pada karakteristik tes karakteristik pribadi ini, yang pertama adalah pelayanan publik, yang kedua sosial budaya, yang ketiga teknologi informasi, yang keempat profesionalisme, yang kelima jejaring kerja, 6 integritas diri, 7 kemampuan berprestasi, ke-8 kreativitas dan inovasi, 9 orientasi pada pelayanan, 10 orientasi kepada orang lain, yang ke-11 kemampuan beradaptasi, 12 kemampuan mengendalikan diri, 13 kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, ke-14 kemampuan dan kemampuan belajar berkelanjutan, ke-15 kemampuan bekerja sama dalam kelompok, ya yang terakhir 16 kemampuan menggerakkan dan mengorganisasi orang lain. Baik, biasanya tes karakteristik pribadi itu ada 35 soal. Jadi totalnya 100 soal. Yang biasanya Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, tes seleksi kompetensi dasar, tes seleksi kemampuan dasar ini waktunya sekitar 90 menit. Jadi Anda harus mempersiapkan apa-apa saja yang akan Anda lakukan. Baik, para penonton, rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, demikian dulu yang ingin saya sampaikan di acara video ini. Dan tentunya teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya di channel ini. Tidak memaksa, kalaupun itu berkenan, lebih baik. Terima kasih.